Mantan Direktur Operasi PT Waskita Karya Persero Tbk, Adi Wibowo didampingi penasehat hukum, Advokat Adang, Aciar, SH. Sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Baik, terima kasih. Saudara ahli, apa yang dimaksud dengan kerugian negara? Baik, tadi sudah disebut, tapi mau saya katakan. Kerugian negara itu dalam perspektif hukum administrasi negara Juga beririsan dengan hukum pidana. Nah, yang menjadi pertanyaan, apabila sebuah BUMN mengerjakan suatu pekerjaan yang berasal dari dana APBN, kemudian terjadi kerugian. ya, Secara hukum administrasi negara, pihak siapa saja yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian itu? ya baik, terima kasih. Proyek yang berasal dari dana APBN, kalau di BUMN kan banyak strukturnya ahli. Ya, Apakah pertanggungjawaban itu kepada orang yang secara real mengelola keuangan itu, atau berdasarkan jabatan secara struktural? ini karena 2020 ya, berkenaan dengan ketentuan tentang pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara. Di sana ahli juga mengutip penjelasan dari pasal 2 itu, yaitu penjelasan angka 7. ya, Penjelasan angka 7 itu mengatakan yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meliputi. Di sini ada kata-kata, mohon perhatian ahli, yang meliputi. Jadi tidak memakai kata-kata atau frasa antara lain. Yang meliputi: 1. Direksi, komisaris, pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. 2. Pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan Badan Penyihatan Perbankan Nasional. 3. Pimpinan perguruan tinggi negeri. 4. Pejabat eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara Republik Indonesia. 5. Jaksa. 6. Penyidik. 7. Panitera pengadilan. Dan pada angka 8, ahli mengutip pemimpin dan bendaharawan proyek. Apakah menurut ahli yang bertanggung jawab tadi adalah pemimpin dan bendaharawan proyek, tidak terkait dengan struktural? Kalau melihat ketentuan penjelasan pasal 2 ini, ya, kami ini sudah indikatif. Oke, kami lanjut. ya silakan kita direkam masih mudah-mudahan. Ya, Kemudian ahli kembali lagi kepada bahwa dalam hukum administrasi negara tentang pertanggungjawaban tentang kerugian negara ini juga beririsan dengan hukum pidana. Apakah ahli bisa menjelaskan apakah seseorang bisa dipertanggungjawabkan menyangkut kerugian keuangan negara dari aspek hukum pidana, juga harus terkait dengan azas bilan and return. Dia menghendaki dan dia mengetahui. BUMN mengerjakan suatu proyek bangunan yang berasal dari dana APBN. Kemudian diduga terjadi tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Apakah mencari, menghitung kerugian negara itu harus juga memeriksa keuangan daripada BUMN itu? Apakah juga harus dilakukan audit investigatif, atau cukup audit hanya dari segi kepentingan negara saja? Ahli, apakah ahli berikan dengan perkara ini?
dari segi hukum administrasi negara. Wah, ya itu kan ya itu hak saya Pak, karena saya memang punya kompetensi di bidang hukum administrasi, keuangan dan pada barang dan jasa. Tapi kan tidak melihat itu bahan majelis hakim. Karena pertanyaan kami, bagaimana ahli bisa memberikan penilaian apabila ahli tidak melakukan Mohon maaf yang mulia, saya berkeberatan punya perusahaan. lembaga pemerintah membuat kontrak pengadaan dengan suatu kontraktor dengan nilai katakanlah Rp10. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya pekerjaan ini oleh kontraktor itu distruktur kepada pihak lain senilai Rp8. Apakah selisih yang Rp2 itu kerugian negara? Silakan. Pertanyaan saya, di dalam pembukuan keuangan waskita itu dicatat sebagai pengeluaran apa? Baik, Bapak Penasihat Hukum, di laporan keuangan waskita karya saat ini dana tersebut masih dicatat sebagai biaya yang ditangguhkan, Pak. Artinya dicatat sebagai pengeluaran, tetapi belum ada pos anggarannya. Tahun buku posisinya di mana? Dan tahun buku menunggu putusan dari pengadilan, Pak. Jadi kalau memang sudah diputus, itu akan menjadi tambahan biaya. Tetapi apabila tidak, maka akan dikembalikan oleh KPK. Itu kata siapa akan dikembalikan oleh KPK? Dari informasi yang disampaikan dalam rapat, Pak. Pertama kan 5 miliar, Ya, kemudian minta tambah lagi 2 miliar. betul. Yang minta tambah siapa? Saya tidak mengetahui, Pak. Saya hanya menerima perintah dari Direktur Keuangan waktu itu untuk menyerahkan kembali sejumlah 2 miliar. Saksi punya parameter enggak? Kenapa anggarannya harus 7 miliar? Saya tidak memiliki parameter itu, Pak. Saya hanya menjalankan instruksi dari direksi. Tadi di ini yang 5 miliar diputuskan melalui apa tadi? Saksi ratas. Rapat direksi terbatas. Apa itu yang maksudnya ratas? Rapat direksi terbatas adalah rapat yang diminta oleh Dewan Direksi tanpa ada jadwal terlebih dahulu. Saksi bisa ingat nggak siapa saja yang menghadiri ratas? Seingat saya seluruh BOD hadir, Pak. Saksi ingat nggak kira-kira berapa lama uang 5 miliar? Seingat saksi. Di dalam rapat itu, Pak, saya tidak mendengar adanya pengambilan keputusan, hanya penyampaian saja dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh SVP Legal untuk membuat lembar persetujuan. Jadi persetujuan dari seluruh BOD untuk membayarkan dana tersebut tertuang di dalam lembar verbal dari direksi. Saksi ingat nggak ratas itu tanggal berapa? Saya tidak ingat, Pak. Saksi bisa ingat nggak berapa lama ratas kemudian dibikin lembar persetujuan? Saya tidak mengingat, tapi setelah ratas tersebut kurang lebih 1 atau 2 minggu itu sudah ada pengajuan verbalnya. Apakah di dalam ratas itu dihadiri juga oleh bagian hukum? Dihadiri oleh SVP Legal waktu. Apakah bagian hukum tidak memberikan pendapat bahwa terkait dengan dakwaan kepada terdakwa yang katanya merugikan keuangan negara itu melekat azas praduga tidak bersalah? Dengan kata lain, harus masih diuji di muka persidangan. Bisa jawab?